Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Perjalanan Investor. Ya, di video kali ini kita akan bahas review saham dalam sepekan dan potensi IHSG dan saham-saham apa yang perlu dicermati dalam pekan depan ya. Ya, kita mulai dulu dari IHSG nya. Di pekan ini menguat 1,28% ya. Ya, di pekan ini juga IHSG tembus ke level tertingginya ya di 6.800-an, 6869 ya. Ya, penutupan Jumat kemarin di 6815 dan pada pekan ini sepekan ini net foreign buy-nya 7 triliun ya, banyak sekali ya. Jadi tenang teman-teman yang masih loss sedikit atau floating loss ya, jangan panik dulu ya, karena ini asing sudah akumulasi sejak pekan ini ya, pekan lalu ya. Ya, 7 triliun. Kita lihat saham apa saja yang diborong asing dalam pekan ini. Ya, di net foreign buy-nya teratas 5 teratas ada Bank BRI dengan pembelian total 2,4 triliun, ada Telkom 941 miliar, terus Bank BNI 809 miliar, Bank Mandiri 582 miliar dan Bank BCA 558 miliar ya. Itu dia saham-saham yang diborong asing dalam sepekan ini. Lalu saham-saham apa saja yang dijual asing di sepekan ini? Ada Astra Internasional ya. Ada Internasional dijual 72 miliar. Era Jaya Swasembada dijual 62 miliar. LPPF ya, Matahari Department Store dijual 47 miliar. Avian dijual 34 miliar dan Inco ya dijual 32,7 miliar ya. Itu dia 5 teratas saham yang dijual asing. Lalu kita intip top gainersnya dalam sepekan ini, ada apa saja? Iya, yang di atas ada IATA ya, Indonesia Transport dan Infrastruktur ya. Terus yang kedua ada GZCO, terus ada BCAP, yang terakhir yang berikutnya ada PSKT dan KPIG ya. Ini 3 diantaranya adalah punya MNC ya. Itu karena ya, kenapa IATA itu dalam pekan ini menguat ya 117%, karena IATA ini diakuisisi oleh MNC ya, punya Pak Haritanu Sudibyo ya. Ya, jadi IATA ini diproyeksikan menjadi ya, berubah nama ini dalam sepekan ini, sudah berubah nama ya menjadi MNC Sekuritas MNC investment ya, dijadikan investment ya. Yaitu kenapa saham IATA naik 100% lebih. Terus yang kedua ada GZCO ya, yaitu dia top gainers kita selama pekan ini. Terus kita lihat top lossernya ada apa saja. Ada Baut yang pertama, Baut, True, Bank Jago, Arto ya, terus Bank Amar. Terus yang terakhir 5 teratas ada MTEK ya, MTEK turun ya. Dalam sepekan ini turun 6,57% ya, karena di pekan-pekan lalu sudah awal-awal tahun ya, MTEK sudah menjadi top gainers. Ini saatnya dijual ya, dijual jadi terakhir turun ya di pekan ini ya, jadi top losser teratas. Ya, kita lihat berita apa saja yang ada dalam sepekan ini di Bursa Saham Indonesia. Ada dari kontan.co.id ya, juga menguat 1,25% ya, maaf tadi di awal salah ya, menguat 1,25% dalam sepekan ini. Rekomendasi saham yang bisa dilirik pekan depan ya, ini menurut kontan.co.id sudah kami rangkum. Dan kenapa IHSG naik 1,25% dalam sepekan ini? Yang pertama karena IHSG pekan ini didorong oleh perbaikan kinerja dari ekonomi ya, dan juga keuangan perusahaan, sehingga memberikan kepercayaan diri pelaku pasar terkait progres pemulihan ekonomi dalam negeri ya. Jadi ini saatnya dalam negeri itu pemulihan ekonomi ya dalam pekan-pekan ini ya. Terus di nomor 2, penguatan IHSG pekan ini juga didorong dari kondisi domestik, antara lain dari stabilnya nilai tukar rupiah
Data ekonomi yang rilis, penanganan pemerintah terhadap Omikron, serta rilis laporan keuangan Q4 emiten ya. Terus yang ketiga, pergerakan IHSG pekan ini juga banyak didukung faktor eksternal ya, seperti penguatan bursa global dan Asia ya. Jadi bursa global dan bursa Asia itu dalam pekan ini meningkat ya. Itu menjadikan pergerakan IHSG pekan ini meningkat tipis ya, 1,25% ya. Lalu dari proyeksi pekan depan ya, kita lihat ada apa saja. Untuk pekan depan IHSG akan lebih fluktuatif dan rawan profit taking ya. Sebab selain karena secara teknikal sudah berada di titik resisten, ada beberapa data ekonomi yang wajib dicermati baik domestik atau luar negeri, seperti trade balance, ekspor impor, dan current account ya, serta FOMC The Fed ya. Jadi The Fed itu mengeluarkan kebijakan ya, inflasi Amerika itu 2 kali lipatnya ya. Range minggu depan IHSG di 6620 sampai 6930 ya. Lalu yang kedua, ada pendapat masih ada celah penguatan IHSG dengan range trading di 6730 sampai 6925 ya. Namun penanganan pandemi dinilai menjadikan tekanan pada kepercayaan diri pelaku pasar ya. Jadi bisa saja IHSG pekan depan tembus ke 6.900-an. Cuman ya itu tergantung pemerintahnya ya dalam penanganan pandemi Omikron ini dalam pekan depan. Terus yang ketiga, pergerakan IHSG berpeluang menguat dengan level support 6768 dan resisten 6840 seiring adanya rilis data neraca perdagangan Indonesia. Terus saham-saham apa yang perlu dicermati dalam pekan depan? Yang pertama ada DOIT ya, terus ada TOWR, TOBA, dan MEDC ya. Ya, lakukan pengamatan dengan teknikal sederhana saham-saham berikut ya. Terus yang kelima, investor dapat mencermati beberapa sektor berikut ini ya. Ada consumer non cyclical, finance, dan infrastruktur ya. Terus ada BUMN karya, mining atau komoditas, dan bank digital ya. Itu sektor-sektor yang perlu dicermati dalam pekan depan ya. Lalu dari okezone.com, IHSG sepekan menguat 1,25% ke 6815, kapitalisasi pasar tembus 8.587 triliun rupiah. Jadi kapitalisasi pasar itu sudah tembus 8.500-an triliun ya. Ini menurut Okezone, emiten yang top gainers pada pekan ini ada IATA, GZCO, SQMI, SEBMA, dan Foru ya. Fortune Indonesia ya. Dalam pekan ini menguat 117% ya, sama seperti data RDA tadi ya. Yang beda cuma ya SQMI, terus SBMA, dan Foru ya. Dan ini yang top losser dalam sepekan ini. Ada baut, ada lemas, ada FLMC, terus IDEA, dan KONI ya. Ini menurut data dari Okezone. Terus dari Business Insight, dana asing masuk 7 triliun, IHSG sepekan menguat 1,25% ya. Jadi seperti yang dilihat tadi di datanya ya, asing masuk 7 triliun lebih ya. Terus dari kompas.com, IHSG tembus level tertinggi pada pekan ini. Lau Heng Hong, masih banyak saham bagus, harga murah ya. Jadi masih banyak ya saham-saham bagus yang murah meskipun IHSG sudah tembus level tertingginya di 6.800-an ya. Salah satu contohnya ada emiten perbankan dengan asetnya 200 triliun atau 300 triliun, tapi PBV-nya masih rendah ya, masih sekitar 1 atau di bawah 2 ya. Terus ada saham batubara yang mencatatkan laba tinggi pada Q4 kemarin iya, tapi ada PBV-nya yang masih 0, gitu. Ada yang masih 0, ada yang 1, ya. Itu
Nah, ada juga yang batu bara, emiten batu bara, atau ada yang pernya itu masih di bawah 5 ya. Di bawah 5 itu termasuk murah ya, saham-saham murah ya. Saham murah itu ya yang pernya di bawah 5 atau PBV-nya area 1 ya, 1 ke bawah atau 1 ke atas dikit lah ya. Itu menurut Lo Keng Hong ya, investor retail terbesar di Indonesia. Siapa yang nggak kenal beliau ya. Terus dari medcom.id, sepekan IHSG tembus 6.800 dan nilai kapitalisasi pasar 8.500 triliun, yaitu dia. Ya, kita lihat chartnya IHSG di TradingView ya. Ternyata lebih cepat dari yang kami gambarkan pada pekan lalu. Lebih cepat ya, di 11 Februari ini akhirnya di 10 Februari kemarin ya, tembus level tertingginya ya di 6.800-an ya. Ya, ini masih bisa menguat ke 6.900-an insyaallah dalam pekan depan ya. Sini sudah keluar dari resistennya di 6.723 ya. Setelah sideways cukup dari pertengahan Oktober sampai dengan Januari kemarin, ini akhirnya mengegas lagi ya. Ya, ini karena di bulan April atau Mei nanti akan ada pembagian dividen dari emiten-emiten perbankan ya, dari BRI, BNI, BCA ya, Mandiri juga, Bank Mega dan sebagainya. Ya, kalau menurut histori tahun 2021 ada banyak ya yang membagikan dividen dalam bulan April nanti ya. Kalau di Februari ini memang dari sejarahnya dari dulu itu jarang sih, paling 1-2 saja emiten yang membagikan dividen di bulan Februari ini. Dan Maret paling beberapa ya, Maret juga paling beberapa saja yang membagikan dividen. Yaitu dia analisa singkat ya IHSG pekan ini dan proyeksinya di pekan depan ya. Tetap lakukan pengamatan sendiri ya, analisa sendiri. Kami hanya memberikan gambaran secara meluas ya, batasan-batasan mana yang perlu diambil ya, bukan rekomendasi untuk pengambilan keputusan beli dan jual saham apapun ya. Dan jika ada saham yang naik yang kami posting atau yang kami upload, itu merupakan sebuah bonus ya, bonus bagi teman-teman yang ambil ya. Ya, terima kasih sudah nonton video ini, terima kasih sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah mengikuti channel ini setiap harinya. Insyaallah di setiap harinya kami akan upload video-video untuk analisa dan review, terus pembelajaran ya di dalam videonya sendiri ya. Terima kasih, semoga teman-teman diberikan cuan bersama-sama. Salam cuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.